Halo teman-teman, dengan aku Rizky Koki dari Teknik Geologi Universitas Trisakti Angkatan 2019. Di sini aku sebagai asisten laboratorium petrologi dan mineralogi. Nah teman-teman, hari ini kita mau ngelihat-lihat laboratorium petrografi dan mineral optik. Ayo kita cek. Nah di sini teman-teman kita ada reference set untuk batuan dan mineral. Coba teman-teman bisa melihat lebih dekat lagi. Di sini ada berbagai macam batuan yang berasal dari berbagai macam negara. Nah, setelah itu, teman-teman masih penasaran gak bagaimana kenampakan batuan tersebut setelah disayat? Nah, di sini kita ada juga contohnya untuk batuan-batuan yang sudah disayat. Di sini ada batuan beku, ya, penampakannya seperti ini. Dan di sini juga ada batuan sedimen, dan masih banyak lagi sayatan-sayatan yang kita gunakan untuk mata kuliah petrologi dan mineralogi. Nah, di sini ada 18 buah mikroskop yang kita gunakan dengan merek Nikon Eclipse E200 MV. Nah, teman-teman, ayo kita lihat secara dekat apa saja sih komponen-komponen dari mikroskop polarisasi yang kita gunakan ini. Nah, di sini ada mikroskop polarisasi yang kita gunakan. Jadi untuk komponen-komponennya di bagian paling atas ini ada lensa okuler, di mana kita biasa mendekati mata kita untuk melihat kenampakan di bawah mikroskop tuh. Kemudian setelah itu di bagian sini, bagian bawah ini ada analisator. Ini menentukan untuk apakah kita mau mengamati batuan ini secara plane polarized light atau Nicol sejajar, atau kita mau XPL atau cross polarized light, atau bisa disebut sebagai Nicol bersilang. Nah, setelah itu di bagian bawah sini ada settingan untuk lambda atau disebut sebagai kompensator. Ada kompensator nika, kuarsa, dan kompensator gypsum. Nah, setelah itu di bagian sini ada switch untuk menentukan mau pengamatan ortoskopik atau konoskopik. Yaitu kalau kita geser ke sebelah kanan, dia akan berubah menjadi pengamatan secara konoskopik dengan menggunakan lensa Amici Betran. Nah, setelah itu di bagian bawahnya sini lagi terdapat lensa objektif. Jadi ada 3 pilihan untuk perbesaran. Yang pertama ada perbesaran 4 kali, kemudian ada perbesaran 10 kali, kemudian ada perbesaran 40 kali. Ini tergantung teman-teman itu mau melakukan pengamatan secara detail atau secara menyeluruh saja. Nah, setelah itu di bagian bawah yang bulat ini merupakan meja preparat, di mana kita meletakkan sampel sayatan kita di tengah sini. Kemudian setelah itu di bagian bawahnya lagi, di bagian sini ada sejenis tuas yang dimana kalau kita menarik tuas tersebut itu akan merubah kenampakan dari cahaya. Apakah teman-teman mau menyetel cahayanya itu tersebar secara meluas atau terfokus di satu titik saja. Nah, setelah itu di bagian bawah ini ada diafragma. Ini untuk mengatur intensitas cahaya teman-teman yang masuk. Apakah teman cahayanya mau full intensitas atau tidak seberapa banyak cahaya yang masuk. Nah, setelah itu di bagian bawah sini ada kaca dan senter untuk penerang lampu yang masuk. Nah, setelah itu untuk melakukan fokus, teman-teman bisa turunkan meja preparat pada buletan yang ada di sebelah kiri yang bagian besar, dan yang bagian kecil ini di dalamnya tuh untuk melakukan atau memfokuskan bagian dalam pada mikroskop ini. Jadi kenampakan yang kita lihat. Nah, setelah kita lihat tadi pengenalan untuk komponen-komponen mikroskop polarisasi, di sini ada Kak Zara nih. Ayo kita tanya ya, Kak Zara lagi ngapain? Kak lagi ngapain, Kak? Halo, aku lagi lihat sayatan batuan beku, itu batuan granit di bawah mikroskop. Teman-teman ada yang penasaran nggak bagaimana batuan granit di bawah mikroskop, seperti apa penampilannya? Ayo kita lihat. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan jelasin ke kalian bagaimana cara melakukan pengamatan pada mikroskop polarisasi. Nah, pertama-tama yang teman-teman lakuin adalah teman-teman menekan saklar yang ada di bagian kanan bawah mikroskop. Setelah teman-teman tekan, kemudian teman-teman putar
di bagian bawah untuk menyalakan lampu pada mikroskop. Nah, setelah itu teman-teman meletakkan sampel di bagian tengah dan pastikan sampelnya berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah pada meja preparat. Nah, setelah itu teman tentukan mau melakukan pengamatan PPL atau XPL seperti yang aku jelasin tadi. Kalau mau teman-teman melakukan pengamatan PPL, pastikan kondisi analisator itu dalam keadaan out atau keluar. Nah, berikut adalah penampakan untuk pengamatan PPL atau nikel sejajar. Bisa teman-teman lihat. Teman-teman, ini adalah penampakan batuan granit pada kondisi XPL atau nikel bersilang. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada yang berwarna putih dan bentuknya seperti tersebar ya, merata, kemudian dia lebih cenderung berbentuk tidak sejajar gitu. Nah, ini merupakan salah satu tekstur khusus yang ada pada batuan beku, yaitu intergrowth. Jadi ini terjadi karena adanya kristalisasi pada mineral kuarsa dan feldspar secara bersamaan. Untuk intergrowth ini kurang lebih hampir sama juga dengan tekstur, yaitu tekstur batuan myrmekitik yang hanya ada pada batuan beku saja. Yaitu bisa teman-teman lihat yang warna hitam dan putih. Itu merupakan salah satu ciri khas dari batuan beku granit. Oke, sekian untuk pengenalan laboratorium petrografi dan mineral optik kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Dadah.